Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sobat Kedet. Di video kali ini, Dedi mau mengulas informasi seputar aplikasi Zoom. Di mana sejak COVID-19 mewabah di seluruh dunia, aplikasi Zoom menjadi salah satu aplikasi yang paling menjadi solusi. Di mana sebagai alat pembelajaran, telekonferensi, bisa juga untuk meeting, untuk work from home, sangat berguna sekali. Tetapi akhir-akhir ini keluar berita. Barusan Dedi juga dapat info dari temen, salah satu WA-nya adalah di sini ratusan ribu akun Zoom dijual di dark web dan forum hacker. Nah, di sini juga Dedi dikasih link Twitter di mana kalau Dedi baca itu memang sedikit mengkhawatirkan ya. Jadi kronologi singkatnya di dalam status ini yang dibagikan ini ada informasi bahwa si hacker itu bisa mengendalikan HP. Kalau di sebagai orang awam nggak terlalu percaya ya. Mungkin ini bisa juga hoax karena beritanya dari Twitter dan bukan dari webs yang bisa kita bilang kredibel. Jadi kalau yang ini kita abaikan dulu saja. Lalu ada juga yang berita satunya adalah ini. Saya pernah mengalami boom Zoom atau Zoom bombing lah. Ini kalau berita ini memang Dedi sudah pernah baca dan bisa diyakinkan ini 90% valid infonya. Nggak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi Dedi belum pernah tahu juga, belum pernah baca beritanya juga di web portal yang kredibel gitu ya. Jadi kita mau ulas yang ini saja. Apa sih Zoom bombing itu? Zoom bombing jadi kayak hacker itu bisa masuk meretas melalui security Zoom yang mungkin bisa dibobol gitu ya. Jadi istilahnya waktu saat kita meeting itu bisa ada penyusup yang bisa masuk ke dalam meeting kita seperti itu. Jadi gampangannya kalau kita telekonferensi untuk belajar anak-anak gitu ya, yang pernah kejadian itu pada waktu live telekonferensi itu ada orang yang masuk dan dia membagikan sesuatu yang senonoh gitu ya atau kata-kata kasar gitulah. Istilahnya seperti itu. Nah, yang dia dikhawatirkan dari info yang tadi yang dari CNN tadi itu hacker bisa membobol hampir 550 dan dijual di forum dark web. Nah, itu yang akan dibahas pada kali ini. Lalu tips apa yang mungkin aman buat kita tetap pakai Zoom? Karena jadi saat ini memang perlu untuk menggunakan Zoom, tetapi bagaimana langkahnya supaya kita benar-benar paling tidak meminimalisir lah untuk dari dalam segi keamanan tersebut. Jadi begini, Dedi jelasin dulu ya. Jadi di Zoom itu kita bisa ada host sebagai yang membuat meeting room atau yang membuat acara live-nya, dan ada yang dinamakan klien yang diundang sebagai tamu seperti itu. Jadi nanti di dalam room ada yang namanya host, ada yang namanya tamu gitu ya, anggota lah gitu. Nah, setelah kita install Zoom itu tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk host itu perlu sign in untuk bisa membuat room dan mengundang anggota-anggota yang lain. Nah, kalau untuk dari segi klien itu tidak perlu daftar, tidak perlu sign in, tidak perlu istilahnya tidak perlu sign up gitu ya, tidak perlu daftar. Jadi cukup install aplikasi Zoom saja. Nanti setelah mendapat link undangan atau ID roomnya, itu kita bisa masuk tanpa harus mendaftar seperti itu. Jadi Dedi pertama jelasin dulu gimana segi keamanan untuk menjadi hostnya, karena kita harus sign up. Nah, Dedi sangat menyarankan untuk sign up melalui ini. Nah, kita daftar melalui yang ini. Soalnya kenapa? Nanti kita perlu daftar email, jadi seperti manual gitu ya. Kita input data-data seperti manual, dan nanti input password juga. Nah, pada saat waktu input password, itu sangat dianjurkan, sangat disarankan itu dibedakan dengan password email atau password apapun itu. Misal Facebook, misal mobile banking kita. Karena itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika ini nanti diretas dan hacker tahu password kita dan ternyata seumpamanya itu sama dengan email kita, dia bisa menerobos masuk, otomatis bisa login ke email kita. Padahal kalau email utama misalkan buat bisnis itu kan biasanya terkait dengan Facebook, biasanya juga terkait dengan akun-akun lain yang bisa diretas juga, bisa di-reset password juga. Jadi mungkin kalau Dedi sebagai orang awam mikirnya ke situ ya. Nah, oke. Ini kita lompati dulu. Jadi sebaiknya kalau mendaftar pakai password yang beda. Jadi dibedakan gitu. Kenapa Dedi jelasin seperti itu? Karena biasanya
orang itu daftarnya lewat ini, lewat check-in, dan dia langsung masuk ke Google. Klik ini. Jadi login melalui Google. Nah, kalau kita login melalui ini, itu yang Dedi tahu ya. Yang Dedi tahu, jadi aplikasi itu meminta izin ke akun Gmail kita untuk bisa melihat data-data yang publik yang kita miliki di akun Gmail kita, seperti itu. Jadi untuk langkah ini tidak disarankan. Misalkan kita sudah terlanjur nih, kita udah masuk ke aplikasi ini. Ini tadi email yang baru saya buat untuk contoh saja. Biasanya kan loginnya lewat ini, jadi nggak perlu masukin data-data, nggak perlu masukin password gitu ya. Nah, setelah masuk biasanya dimintain ini. Jadi biasanya kalau misalkan untuk akun-akun seperti ini nggak terlalu jujur ya. Jadi asal aja gitu. Misal ulang tahun anak seperti itu. Continue. Biasanya daftar seperti ini sudah jadi create account. Lalu kembali lagi ke aplikasi Zoom, kita sudah memiliki akun atau sudah masuk ke aplikasi Zoom. Lalu solusinya gimana kalau sudah terlanjur pakai cara ini? Oke, kita bisa kok untuk intinya apa ya, memutuskan akses dari Google-nya. Kita coba buka browser ya. Nah, biasanya kita bisa ketik aja Google Security ini. My account google.com/security. Tadi yang tak pakai adalah email Angga Ganteng. Coba ini kita rubah dulu, kita pakai yang ini ya. Nah, seperti ini. Nanti di Google Angga Ganteng, di menu atas ini ada menu beranda info pribadi, data personalisasi dan keamanan. Di tab keamanan ini kita bisa pilih yang sebentar, login. Nah, di bagian ini login ke situs lain. Nah, ini yang kita pakai ke Zoom tadi yang sudah terlanjur lewat cara tadi ya. Kita klik ini aja. Lalu di sini ada Zoom. Kita hapus saja. Hapus akses. Seperti itu. Kita hapus akses. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Jadi aksesnya ke Google sudah kita hapus, tapi kita masih bisa masuk itu. Masuk ke apa namanya? Ke aplikasi Zoom-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini langkahnya kita sudah mengamankan, sudah memutus istilahnya akses yang ke Gmail kita tadi, seperti itu. Lalu tips yang paling baik ya, yang menurut Dedi paling baik itu gini. Jadi waktu kita mau mendaftar akun Zoom, itu sebaiknya gunakan email khusus, maksudnya email terserah lah. Kita bikin email baru khusus untuk Zoom. Misalnya tadi Dedi kan bikin email tadi apa? Komsel Hebron Miracle ini baru aja tak bikin. Komsel Hebron Miracle ini baru saja tak bikin khusus untuk aplikasi Zoom. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Jadi kalau misalkan hacker bisa masuk ke Zoom, terus otomatis bisa mengambil alih email kita, otomatis kita nggak rugi sama sekali. Soalnya email itu kan memang email istilahnya email sembarang gitu ya, untuk khusus untuk masuk Zoom. Jadi nggak ada data-data penting di dalamnya seperti itu. Jadi sebaiknya gunakan email yang nggak kita pakai untuk bisnis atau yang kita nggak pakai untuk pribadi gitu ya. Kita bikin email aja. Bikin email kan gampang teman-teman, nggak nyampe 3 menit lah udah jadi itu emailnya. Seperti itu teman-teman, jadi tipsnya seperti itu. Nah, tips selanjutnya, di saat kita meeting itu ada pengaturannya teman-teman. Jadi kita sebagai host itu bisa mengatur untuk waktu jalannya meeting. Saya kasih contoh ya, kita klik new meeting, lalu start meeting. Kita tunggu koneksi. Oke. Di sini kita sudah masuk jadi host dan belum ada partisipan atau belum ada anggota. Caranya gimana untuk pensettingan supaya lebih amannya? Kita klik di more ini, lalu kita klik meeting setting. Nah, pastikan di sini itu waiting room-nya on. Jadi gimana maksudnya? Jadi nanti kalau misalkan ada anggota yang kita invite, otomatis dia nggak bisa masuk ya tanpa persetujuan kita. Nanti kita kasih contoh ya. Terus kalau bisa, ini share screen-nya juga di off-kan aja. Kalau misalkan meetingnya butuh share screen, itu mungkin opsional ya, karena Dedi nggak butuh share screen. Jadi gini maksudnya, kalau misalkan nanti ada penyusup masuk, itu nggak bisa share screen gitu loh, nggak bisa membagikan apa istilahnya konten-konten porno di meeting kita gitu. Nah, seperti itu teman-teman, itu tipsnya dari segi host, dari pendaftarannya, terus dari segi pengamanan meetingnya, itu saya rasa itu sudah cukup.
Nah, lalu bagaimana dari segi kliennya? Oke, ini saya taruh dulu. Klien itu sebenarnya nggak perlu kok untuk install ataupun daftar. Jadi cukup, oh sorry, bukan nggak perlu install, cukup install aja Zoom. Ini HP, kita umpamakan HP klien ya, HP anggota gitu ya. Kita klik aja Zoom. Ya ini install dulu kalau belum diinstal. Nah, kalau misalkan belum update, itu tadi yang bagian host itu sebaiknya ini juga up to date ya. Maksudnya setiap ada updatean aplikasi baru sebaiknya diupdate juga. Kalau ini kan udah buka, berarti udah versi terbaru ya teman-teman. Kita buka aja ini versi klien. Nah, sampai di sini itu sebenarnya sudah cukup kita pakai untuk meeting teman-teman. Jadi untuk klien yang tidak memerlukan jadi host, tidak memerlukan membuat meeting, itu sebaiknya nggak usah daftar aja. Cukup sampai di sini aja, nanti kita tinggal tunggu link meeting yang diundang oleh hostnya. Kita ambil contoh ini ya. Ini sebagai host dan ini sebagai klien. Ketika host mengundang partisipan, misalnya ini ya, cara mengundangnya, klik partisipan ini, anggotanya baru satu, host, lalu kita invite, kita copy, dan sebaiknya tidak kita sebarkan di ruang publik. Seperti itu teman-teman. Bisa lewat grup WA khusus, WA grup pribadi, atau bisa japri. Jadi tidak semuanya itu bisa masuk teman-teman, seperti itu. Oke, kita kasih contoh aja langsung. Kita undang klien. Oke, kita umpamakan ini klien, kita undang pakai link. Lalu klien tinggal buka aja linknya itu, otomatis sudah masuk ke meeting teman-teman. Mana tadi WA-nya? Nah, ini. Ketika sudah masuk linknya, si klien klik ini, terus open with Zoom. Nah, jadi sampai di sini itu klien itu nggak perlu sebenarnya untuk daftar ataupun sign up gitu ya. Tinggal klik link aja tadi, langsung masukkan nama sebagai anggota, misalnya namanya Ani ya klik Ani gitu. Nah, kalau sudah di Zoom hostnya otomatis seperti ini teman-teman. Ini kan tulisannya please wait, the meeting host will let you in soon. Berarti tinggal nunggu persetujuan dari adminnya. Nah, kenapa persetujuan seperti ini? Karena tadi kita on kan teman-teman, yang settingan tadi loh, settingan ruang tunggu tadi kita on kan. Jadi selama misalkan ini penyusup gitu ya, ini bukan anggota yang kita undang, tidak perlu disetujui. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ini benar anggota, tinggal di admit. Seperti itu teman-teman. Sudah masuk dua-duanya sebagai anggota di meeting room. Dan semoga meetingnya juga berjalan lancar dengan pengamanan yang dibagikan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin satu lagi tips terakhir, misalkan teman-teman sudah nggak mau pakai aplikasi Zoom lagi karena takut dari segi keamanan dan mau beralih ke aplikasi lain misalkan Skype gitu ya teman-teman, tapi teman-teman sudah terlanjur nih punya akun di Zoom. Lalu gimana caranya untuk menghapus dari Zoom data kita? Jadi kita hapus akun kita dari Zoom. Caranya adalah kita ketik aja masuk ke zoom.us seperti ini teman-teman. Lalu di pojok kanan ini ada 3 baris ini ya. Kita klik aja di sini. Lalu kita login dulu nih, sign in dulu akun mana yang mau kita hapus gitu ya teman-teman. Misalkan kita sudah terlanjur ya. Kita kasih contoh aja, kita sign in with Google tadi ya. Nah, katakanlah ini Bapak Haryanto Purnomo ini sudah terlanjur nih pakai Zoom dan dia ketakutan gitu ya. Dari segi keamanan nanti gimana data-datanya penting gitu ya. Jadi dia beralih ke Skype gitu, katakanlah gitu. Kita login aja ke akun Zoom-nya Pak Haryanto ini, katakanlah ini misalnya ya, contoh ya. Lalu setelah itu di sini ada menu-menu personal, ada admin. Nah, di bagian admin ini ada account management, lalu account profile. Kalau sudah terlanjur ya, sudah punya dan mau menghapus lah. Caranya seperti ini teman-teman. Terminate my account. Kita klik saja di sini. Confirm, are you sure to terminate your account? Yes, aku menghapus akunku di Zoom. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah gak punya akun Zoom lagi di sini atas nama Bapak Haryanto tadi. Kita beralih ke Skype seperti itu teman-teman. Ya, semoga tips ini bermanfaat teman-teman. Dan jujur saja Zoom ini bermanfaat. Kita doakan saja semoga security-nya ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa dipakai
dengan aman dan nyaman, teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan informasi pengamanan penggunaan Zoom ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye.